Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 terdiri dari Ahmad Hadriana Sibuan, Dalia Jelita Novriani Huta Gaul, Debrina Tamara Lomban Gaul, Febrina Adriana, Fitriani Simbolon, Saud R. Sibuaya. Di sini kami ingin membahas mengenai manajemen dalam agribisnis. Yang pertama ada pengertian agribisnis. Menurut asal-muasalnya, kata agribisnis berangkat dari kata agribisnis, di mana agri atau agrikultur artinya pertanian dan bisnis berarti usaha atau kegiatan yang berorientasi profit. Jadi, secara sederhana, agribisnis adalah usaha atau kegiatan pertanian serta apapun yang terkait dengan pertanian yang berorientasi pada profit. Istilah agribisnis untuk pertama kali dikenal oleh masyarakat Amerika Serikat pada tahun 1955 ketika John Hay Davis menggunakan istilah tersebut dalam makalahnya yang disampaikan pada Boston Conference on Distribution. Manajemen dalam agribisnis. Manajemen agribisnis mengandung pengertian dari dua kata, yaitu manajemen dan agribisnis. Manajemen berarti seni dan ilmu untuk melaksanakan suatu rangkaian pekerjaan melalui penggunaan sumber daya. Menurut Itsan Semaun, agribisnis adalah suatu kegiatan usaha yang berkaitan dengan sektor agribisnis, mencakup perusahaan pemasok input agribisnis dan jasa pengangkutan, jasa keuangan. Dengan arti lain, agribisnis adalah semua aktivitas dalam bidang pertanian, mulai dari industri hulu, usaha tani, industri hilir, hingga distribusinya. Secara skematis, mata rantai kegiatan agribisnis terbagi ke dalam 4 subsistem yang mempunyai ruang lingkup kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, subsistem penyediaan sarana produksi. Subsistem ini menyangkut kegiatan penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian yang didasarkan pada perencanaan dan pengelolaannya, sehingga sarana produksi tersebut memenuhi 5 kriteria tepat, yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat produk. Kegiatan-kegiatan ini mempunyai keterkaitan ke belakang dengan industri-industri hulu. Yang kedua, subsistem usaha tani atau produksi. Subsistem ini menyangkut kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi primer pertanian. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pemilihan lokasi usaha tani, pemilihan komoditas, pemilihan teknologi, serta pola usaha tani. Subsistem yang selanjutnya adalah subsistem agroindustri atau pengolahan hasil, yang menyangkut kegiatan-kegiatan pengolahan hasil usaha tani, yang merupakan keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen sampai pada tingkat pengolahan lanjut hasil pertanian, dengan maksud untuk menambah added value dari produksi primer. Dan yang terakhir adalah subsistem pemasaran. Subsistem pemasaran ini menyangkut kegiatan pemasaran hasil-hasil pertanian atau hasil agroindustri yang ditujukan untuk pasar domestik dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, ruang lingkup kegiatan agribisnis. Yang pertama, ada pertanian lahan basah atau sawah. Pertanian lahan basah merupakan usaha tani yang dilakukan pada hamparan yang sangat membutuhkan perairan. Perairan sawah biasanya dilakukan untuk komoditi padi, jagung, dan kacang-kacangan. Yang kedua, ada pertanian lahan kering atau ladang. Pertanian lahan kering adalah pertanian yang tidak membutuhkan pengairan yang intensif. Komoditas ladang biasanya berupa palawija, umbi-umbian, dan hortikultura. Yang ketiga, ada perkebunan. Perkebunan merupakan usaha tani di lahan kering yang ditanami dengan tanaman industri yang laku di pasar, seperti karet, kelapa sawit, tebu, dan cengkeh. Yang keempat, ada peternakan. Peternakan merupakan usaha tani yang dilakukan dengan membudidayakan ternak. Peternakan dibagi atas 3. Yang pertama, ada peternakan unggas seperti ayam dan itik.
Yang kedua, ada peternakan kecil seperti kambing, domba, dan kelinci. Yang ketiga, ada peternakan besar seperti kerbau, sapi, dan kuda. Yang kelima, ada perikanan. Perikanan merupakan semua kegiatan yang terorganisir berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Perikanan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada perikanan tangkap, yang dapat dibedakan menjadi perikanan perairan seperti di sungai dan danau, dan perikanan air laut. Yang kedua, ada perikanan budidaya, yang dapat dibedakan dalam perikanan kolam, perikanan rawa, perikanan empang, dan perikanan tambak. Yang keenam, ada kehutanan. Kehutanan merupakan kegiatan pertanian yang dilakukan untuk memproduksi atau memanfaatkan hasil hutan, baik yang tumbuh atau hidup secara alami maupun yang telah dibudidayakan. Fungsi-fungsi dalam manajemen agribisnis. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan mencakup semua kegiatan yang ditunjuk untuk menyusun program kerja selama satu periode yang akan datang berdasarkan visi, misi, tujuan, serta sasaran organisasi. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian merupakan upaya manajemen untuk mengorganisasikan semua sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fungsi pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan seringkali dibagi menjadi fungsi kepemimpinan, pengarahan, dan koordinasi. Fungsi kepemimpinan menekankan pada bagaimana seorang pemimpin untuk menyalurkan semua kemampuan individu pada aktivitas organisasi untuk mencakup tujuan bersama. Yang keempat, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan menekankan pada bagaimana membangun sistem pengawasan dan melaksanakan pengawasan terhadap rencana yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan dilakukan secara terus-menerus untuk menjamin agar pelaksanaan berjalan dengan baik. Yang kelima, fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi menekankan pada upaya untuk menilai proses pelaksanaan rencana, mengenali ada atau tidaknya penyimpangan, dan tercapai tindakannya sesuai sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan rencana yang telah dibuat. Fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian merupakan suatu upaya manajerial untuk mengembalikan semua kegiatan pada rel yang telah ditentukan. Manajemen dapat diklarifikasi menurut tingkatannya dalam organisasi atau menurut ruang lingkup kegiatan yang dikelola manajemen. Yang pertama, manajemen puncak berperan dalam menentukan kebijakan strategis dan mempengaruhi jalannya perusahaan, dan bertanggung jawab atas manajemen bidang usaha dari perusahaan secara menyeluruh. Mereka dikenal sebagai direktur atau CEO. Yang kedua, manajemen menengah berperan memberikan pengarahan kegiatan kepada manajer bawahan atau dalam hal tertentu bisa juga kepada karyawan operasional, dan bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan organisasi. Yang ketiga, manajemen lini pertama atau bawahan bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain atau bawahannya dan memberikan pengarahan kepada mereka. Baiklah, selanjutnya adalah tanggung jawab dan fungsi manajemen. Secara umum, tanggung jawab dan fungsi manajemen tidak berbeda antara satu bidang terhadap bidang lain. Namun, bidang agribisnis ditandai dengan kompleksnya kegiatan yang terlibat di dalamnya, sehingga urgensinya mengalami perbedaan dibanding dengan bidang lain, misalnya industri. Peranan manajemen dalam agribisnis demikian luasnya, mulai dari menyiapkan input sebelum produksi, dimulai mencari tenaga kerja dan memberhentikannya, hingga melakukan penjualan yang mungkin melintasi negara. Selanjutnya, fungsi manajemen dalam agribisnis terbagi 4. Yang pertama yaitu manajemen pemasaran. Tugas manajemen pemasaran yaitu mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen, mengembangkan konsep produk atau barang untuk kebutuhan dan kepuasan konsumen atau pasar, membuat desain produk dan mengembangkan pembungkusan ataupun merek, mengatur distribusi dan memeriksa penjualan. Selanjutnya ada manajemen operasi. Secara umum, peran dari manajemen operasional adalah merancang strategi rencana produksi
dan juga menentukan metode manajemen proyek serta implementasi struktur jaringan teknologi informasi. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Tugas manajemen keuangan ialah merancang keuangan, mengelola keuangan, menganggarkan keuangan, pencarian keuangan, pengendalian keuangan, menyimpan dan memeriksa keuangan. Yang keempat ada manajemen sumber daya manusia. Tugasnya adalah mendesain organisasi, mengatur cara dan sistem penilaian kerja masing-masing karyawan, mengatur prakaryawan, mengembangkan potensi karyawan dan organisasi, dan mengatur sistem asas manfaat penghargaan dan juga tingkat kepatuhan karyawan. Contoh kasus, belum terpenuhinya permintaan pasar dalam negeri yang masih didominasi oleh buah impor. Hal ini merupakan peluang untuk mengoptimalkan kawasan yang menjadi sentra produksi buah unggulan, salah satunya di Kabupaten Bandung dengan buah unggulannya stroberi. Permasalahan dalam pengembangan agribisnis stroberi ini terkait dengan kinerja rantai pasokan yang belum optimal. Manajemen rantai pasokan stroberi di Kabupaten Bandung di satu sisi masih termasuk kategori tradisional, di mana mayoritas petani langsung menjual kepada pedagang, pengumpul tanpa melakukan sortasi dan grading, atau yang dikenal dengan sistem abres. Proses sortasi dan grading dilakukan oleh antara lain pedagang, pengumpul, supplier. Sementara itu, di sisi lainnya, manajemen rantai pasokan stroberi juga telah memiliki pola kemitraan, di mana telah ada kontrak kerjasama, biasanya terjadi pada tingkat supplier, dengan supermarket, restoran, hotel, juga dengan pedagang besar di tujuan-tujuan pasar. Contoh kasus, dalam perkembangannya sejak tahun 2010 sampai 2011, produktivitas kentang mengalami penurunan. Manajemen dalam strategi pengembangan agribisnis kentang berbasis sumber daya manajemen di Kabupaten Banjarnegara kurang bagus sehingga mengakibatkan rendahnya mutu dan kuantitas benih kentang. Fenomena anomali cuaca, kondisi lahan yang semakin rusak, serangan hama dan penyakit merupakan beberapa hal yang menyebabkan penurunan produktivitas. Adapun yang mengakibatkan pengembangan agribisnis kentang di Kabupaten Banjarnegara kurang baik, yang pertama itu kebijakan pemerintah, yang kedua pendidikan dan pengetahuan petani, yang ketiga potensi lahan, yang keempat pelatihan dan penyuluhan, yang kelima pengaturan waktu tanam atau panen, yang keenam sarana produksi dan pertanian, yang ketujuh pengaturan penggunaan sarana produksi, yang kedelapan produktivitas.